Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan topik pembahasan yaitu untuk aspek gangguan kognitif ya dan mental organik. Jadi ya awal kita harus mengetahui dulu ya untuk kognitif ya atau kognisi itu apa perbedaannya ya. Kognisi adalah kemampuan otak memproses, mempertahankan dan menggunakan informasi. Kemudian kemampuan kognitif yaitu seperti pemikiran ya, penilaian, persepsi, perhatian, pemahaman, dan memori. Kemudian juga kemampuan kognitif itu juga adalah kemampuan untuk membuat keputusan, menyelesaikan masalah, menginterpretasikan lingkungan sekitar gitu ya, mempelajari informasi baru. Kemudian gangguan kognitif adalah gangguan atau kerusakan pada fungsi otak yang lebih tinggi yang memberikan efek merusak pada kemampuan fungsi kehidupan sehari-hari seperti lupa nama anggota keluarga, tidak mampu melakukan tugas harian, dan lain sebagainya. Kategori primer gangguan kognitif ada delirium, ya, kemudian demensia dan gangguan amnestik. Ya, jadi gangguan kognitif, kemudian juga gangguan mental organik, yaitu berhubungan dengan otak. Ya, di mana otak itu ada beberapa bagian yaitu frontal lobe, kemudian temporal lobe, motor cortex, sensory cortex dan lain sebagainya. Di mana setiap bagian memiliki tugas dan fungsi masing-masing ya. Contohnya seperti frontal lobe ya, dia berfungsi untuk berpikir, kemudian mengorganisir, kemudian problem solving, emosi ya, kemudian di parietal lobe seperti persepsi ya, kemudian spelling, kemudian juga di temporal lobe seperti memori ya, ingatan, dan juga pemahaman serta bahasa. Oke, ini adalah contoh gambaran kasus klinik delirium ya. Jadi petugas yang menerima telepon bahwa tetangganya itu telah berjalan di sekitar daerah itu sejak pagi, tapi tidak ada seorang pun yang mengenalnya, dan ketika dia berbicara gitu ya, meracau ya atau kacau dan sulit dimengerti. Kemudian dibawa ke ruang IGD, kemudian berkeringat sangat banyak dan membutuhkan cairan tambahan, gitu ya. Nah, di sini ketika wanita itu mulai sadar ya, kebingungan dan tidak dapat memberikan informasi yang berguna tentang dirinya, bicaranya tetap kacau dan membingungkan. Oke, nah dari contoh kasus di samping itu kita bisa lihat bahwa sindrom delirium adalah sindrom ya yang mencakup gangguan kesadaran yang disertai perubahan kognisi ya. Tadi perubahan kognisi sudah dijelaskan di awal ya, kemampuan untuk tidak mampu mempersepsikan sesuatu ya, kemudian juga adanya gangguan dalam kesadaran dan lain sebagainya. Kondisi kebingungannya akut ya, onset tiba-tiba ya, bisa terjadi dalam rentang waktu jam atau sampai beberapa hari. Penyebabnya bisa karena penyakit, kemudian karena penyalahgunaan alkohol, obat-obatan, dehidrasi, kemudian juga bisa karena gangguan endokrin maupun defisiensi vitamin. Tanda dan gejala delirium yang pertama adalah ketidakmampuan fokus pada topik ya, mudah terdistraksi, kemudian penurunan memori, tidak bisa mengingat memori-memori pendek ya, terutama, kemudian disorientasi tempat, waktu dan orang, tidak bisa mengenali dia berada di mana, sekarang jam berapa dan orang di sekitar itu dia tidak bisa. Kemudian kesulitan berbicara atau mengingat kata-kata, berbicaranya melantur, kesulitan memahami pembicaraan, kesulitan membaca atau menulis, terjadi halusinasi, kemudian agitasi ya, atau agitasi itu seperti menggigil gitu ya, atau bergetar, kemudian gangguan pola tidur, kemudian juga emosi yang ekstrim, baik itu takut, cemas, marah, ataupun depresi. Oke, penata laksanaan delirium ya. Jadi mengatasi penyebab atau pencetus, contohnya seperti menghentikan obat,
kemudian mengetahui penyebab delirium ya, seperti kalau misalnya dehidrasi berarti harus diberikan terapi cairan. Kalau misalnya ada infeksi berarti harus dibersihkan dan diberikan obat-obatan antibiotik gitu ya. Kemudian ada perawatan suportif ya, mencegah komplikasi dengan menjaga kepatenan jalan nafas. Kemudian pemberian cairan dan nutrisi, menangani nyeri, serta mempertahankan orientasi terhadap lingkungan. Pendekatan non farmakologis, ya, nah ini adalah memberikan ya penanda-penanda waktu seperti jam dan kalender untuk mempertahankan orientasi pasien, lingkungan yang disetting tenang ya dan nyaman sehingga pasien tidak merasakan cemas, kemudian secara teratur mengingatkan secara verbal lokasi di mana pasien tersebut berada dan apa yang sedang terjadi, serta melibatkan keluarga-keluarga terdekat yang kira-kira pasien kenal gitu ya. Kemudian menghindari perubahan lingkungan dan caregiver. Jadi usahakan pada perawatan orang atau klien dengan delirium ya, perawatnya atau caregivernya tetap. Jadi dia tidak akan kesulitan untuk mengingat. Kemudian menyediakan periode istirahat atau tidur di malam hari tanpa gangguan. Usahakan menghindari tidur siang di siang hari untuk menjaga siklus tidur bangun. Hindari restrain fisik ya dan pemasangan kateter karena ini beresiko ya akan dicabut karena pasien mengalami gangguan orientasi. Kemudian sediakan nutrisi dan cairan adekuat gitu ya. Kemudian gunakan penerangan yang adekuat, bisa menggunakan musik-musik yang menenangkan gitu ya. Kemudian beri kesempatan melakukan aktivitas sehari-hari, sediakan kacamata, alat bantu dengar dan lain-lain yang dibutuhkan. Oke, ini adalah perbedaan delirium dan demensia ya. Dari segi onset, delirium itu tiba-tiba dengan titik awal yang pasti, maksudnya gangguannya di bagian otak yang sudah dapat diprediksi atau sudah terlihat. Kalau demensia itu lambat dan bertahap, titik awalnya tidak pasti. Durasinya kalau delirium bisa dari hari sampai minggu, pun bisa lebih lama ya. Jadi waktunya bisa tergantung dari kondisi kegawatan atau keparahan dari klien tersebut. Demensia biasanya menetap ya, atau kita bisa menganggap dia sudah terjadi kerusakan yang permanen, jadi kesulitan untuk bisa kembali gitu ya. Kalau delirium penyebabnya adalah infeksi, dehidrasi, penggunaan atau putus obat tertentu. Kalau demensia biasanya gangguan otak kronis, kemudian Alzheimer, kemudian juga bisa karena adanya stroke ya atau sumbatan pembuluh darah di otak. Sedangkan perjalanan penyakit, kalau delirium biasanya bisa pulih ya kembali. Kalau demensia perlahan-lahan berkembang progresif ya, jadi prognosisnya cukup lama. Efek di malam hari, kalau delirium hampir selalu memburuk ya. Kalau demensia sering memburuk, jadi lebih parah delirium ketika dia sudah berada di malam hari. Kemudian perhatiannya kalau delirium sangat terganggu, kalau demensia tidak terganggu sampai kategorinya sudah masuk ke demensia parah. Kemudian tingkat kesadarannya terganggu secara variasi. Kemudian orientasi waktu dan tempatnya berbeda-beda ya kalau delirium. Kalau demensia terganggu, penggunaan bahasanya lambat, sering tidak koheren, tidak sesuai. Kalau demensia kadang-kadang kesulitan menemukan kata yang tepat. Memori kalau delirium berbeda-beda ya tergantung kasusnya. Biasanya bisa mengalami gangguan daya ingat jangka pendek maupun jangka panjang. Kalau demensia hilang ya, terutama kejadian yang baru berlangsung. Kebutuhan penanganan medis kalau delirium segera ya, kalau demensia dibutuhkan tetapi tidak urgent. Oke, kemudian kita akan bahas Alzheimer ya. Ini adalah contoh-contoh movie ya atau film yang membahas atau topiknya mengenai Alzheimer. Kalian bisa coba tonton ya, beberapa cukup recommended ya filmnya. Ada A Thousand Days Promise, kemudian Still Alive, Moment to Remember, dan yang sequelnya ya. Oke, apa itu Alzheimer disease ya? Jadi Alzheimer disease itu
merupakan upgrade ya atau peningkatan dari terjadinya kasus demensia. Sekitar 70% dari kasus demensia pada lansia. Insiden meningkat dengan usia, terjadi hingga 30% pada orang berusia di atas 85 tahun, ditandai dengan hilangnya secara progresif neuron kortikal, pembentukan plak amiloid ya, dan intraneural neurofibrillary tangles. Jadi apa plak amiloid itu? Jadi plak amiloid itu adalah serangkaian protein yang berkumpul di otak ya, ditemukan dalam jumlah besar pada pasien penderita Alzheimer. Jadi semakin banyak plak amiloid maka dia diduga menderita Alzheimer. Kemudian kalau fibrillary tangles itu adalah tumpukan protein yang ditemukan pertama kali ya, juga sama di Alzheimer juga. Jadi dua tanda ini adalah tanda-tanda dari Alzheimer. Oke, ini patologinya ya. Jadi seperti ini ada neuron ya, ada mikrotubulus, kemudian di sini ada disease, akhirnya keluarlah ya tanglet tadi ya, tau proteinnya. Nah, ini tanda-tanda dari Alzheimer. Ini juga sama ya, ini untuk beta amyloid tadi ya, beta amyloid plaque sama. Kemudian ini ya, jadi di atas adalah contoh head brain ya. Jadi cerebral cortexnya, hipokampusnya juga oke. Kemudian ini adalah mild Alzheimer disease. Jadi sudah derajatnya sedang. Ya, ada penyempitan atau bukan penyempitan ya, pengempesan ya pada kortikal. Kemudian pembesaran pada moderate and ventricle ya, dan juga penyempitan ya atau penyusutan pada hipokampus. Ini kalau yang severe, jadi enlarged vertical severely, jadi sudah makin lebar dan penyempitannya juga semakin banyak. Oke, kriteria diagnostik demensia tipe Alzheimer ya. Jadi perkembangan beberapa defisit kognitif, 1 penurunan memori, kemudian 2 gangguan kognitif lainnya. Gangguan ini menyebabkan disfungsi dalam kegiatan sosial atau pekerjaan. Perjalanan penyakit menunjukkan onset bertahap dan penurunan. Kemudian defisit tidak berhubungan dengan kondisi sistem saraf pusat lainnya. Kondisi juga bisa diakibatkan oleh zat atau obat-obatan tertentu. Ya, tidak terjadi secara khusus selama delirium, tidak berhubungan dengan gangguan kejiwaan lainnya. Jadi fix kalau Alzheimer itu adalah memang adanya kerusakan pada otak gitu ya. Jadi memang adanya ya penurunan fungsi dari otak. Oke, pemeriksaannya ada 2, yaitu neurologi dan neuropsikologi. Kemudian ada brain imaging ya. Ini untuk mengetahui apakah ada neuron-neuron yang hilang akibat atrofi otak. Kemudian ada PIMB ya. Ya, jadi ini brain imagingnya menggunakan CT scan. Kemudian untuk memeriksa kita membutuhkan MMSE ya, atau pemeriksaan status mental mini atau mini mental status evaluation. Jadi di sini ada beberapa tes atau beberapa subvariabel ya, ada orientasi, registrasi, atensi dan kalkulasi, mengingat kembali, dan bahasa. Ini ditanyakan kepada kliennya, kemudian dicek hasilnya, tadi total hasilnya. Ya, ini adalah contohnya. Ya, nilai maksimumnya adalah 5, 3. Untuk registrasi, untuk atensi 5, untuk mengingat 3. Ya, nanti kita akan silakan coba Anda praktekkan nanti. Oke, ini sama mini mental state examination ya. Ada total 30 kalau sudah terjawab semuanya dengan baik. Interpretasinya, apabila rentangnya 24-30, maka klien tersebut berada pada kondisi yang normal mental state-nya. Kalau 20-30 masuk ke dalam tahapan mild cognitive impairment ya, jadi sudah ada masuk ke dalam tahapan mild Alzheimer disease. Kalau 10-19 sudah mild stage moderate ya, Alzheimer disease sudah tahapannya sudah lebih lagi
naik lagi ya, sudah sedang. Kemudian ada 0 sampai 9, ya ini adalah tahap akhir ya dari Alzheimer atau severe Alzheimer's disease. Oke, 10 tanda dari Alzheimer ya. Yang pertama adalah kehilangan memori yang mengganggu fungsi sehari-hari. Jadi memori seperti mengingat nama, kemudian mengingat lokasi, ya waktu. Kemudian kesulitan dalam perencanaan atau pemecahan masalah. Kemudian juga kesulitan menyelesaikan tugas sehari-hari di rumah ya. Kemudian kebingungan dengan waktu atau tempat. Kesulitan memahami gambar, visual, dan hubungan spasial, perubahan mood dan kepribadian, penurunan dalam pengambilan keputusan atau penilaian, lupa tempat menyimpan sesuatu dan kehilangan kemampuan menelusuri, masalah baru dengan kata-kata dalam berbicara atau menulis, serta menarik diri dari pekerjaan atau kegiatan sosial. Oke, tahapan Alzheimer ya, ada Alzheimer, gejalanya sangat bervariasi. Tidak semua orang akan mengalami gejala yang sama atau perkembangan pada tingkat yang sama. Ya, menurut Barry Resberg ada 7 stage framework. Ya, jadi ada 7 tahapan. Yang pertama, tidak ada kerusakan atau fungsi normal. Ya, di sini tidak ada masalah memori, pemeriksaannya tidak menunjukkan bukti gejala demensia. Kemudian tahap kedua, penurunan kognitif sangat ringan, mungkin perubahan normal berkaitan dengan usia atau tanda-tanda awal penyakit Alzheimer. Nah, penderita mungkin merasakan adanya kehilangan memori, melupakan kata-kata yang biasa digunakan, atau lokasi benda sehari-hari. Namun tidak ada gejala demensia terdeteksi selama pemeriksaan medis atau oleh teman, keluarga, atau rekan kerja. Tahap 3 yaitu penurunan kognitif ringan, di mana tahap Alzheimer dapat didiagnosis dalam beberapa kasus. Ya, tahap 3 meliputi ya masalah dengan kata atau nama yang tepat, kesulitan mengingat nama ketika diperkenalkan kepada orang-orang baru, memiliki kesulitan lebih besar dalam melakukan tugas-tugas sosial atau pekerjaan, lupa materi atau informasi yang baru saja dibaca, jadi memori singkatnya ya yang mengalami masalah, kehilangan atau lupa tempat menyimpan benda berharga, dan peningkatan masalah dengan perencanaan atau pengorganisasian. Kemudian di tahap keempat atau penurunan kognitif sedang, di sini wawancara medis mampu mendeteksi gejala ya seperti lupa peristiwa yang baru saja terjadi, menurunnya kemampuan aritmatika ya, misal menghitung dan berkurang. Kemudian juga sulit untuk merencanakan tugas-tugas yang kompleks ya, seperti perencanaan makan malam atau membayar tagihan dan lain sebagainya. Lupa tentang data diri sendiri dan menjadi murung atau menarik diri secara mental dan sosial. Untuk tahap kelima atau penurunan kognitif cukup, di sini sudah mulai butuh bantuan. Jadi kegiatan sehari-hari sudah banyak sekali yang tidak bisa dilakukan, kemudian sulit dalam mengingat alamat ya, atau deretan angka yang banyak gitu. Kemudian juga sulit menghitung mundur ya, kemudian juga sulit untuk mengingat hal penting ya dan tentang diri sendiri dan keluarga, seperti misalnya tanggal-tanggal penting atau hari-hari perayaan tertentu. Untuk tahap penurunan kognitif berat ini sudah butuh bantuan ekstensif dengan kegiatan sehari-hari ya, seperti mandi, menggunakan pakaian, kemudian juga makan gitu ya. Kemudian juga kehilangan kesadaran sebagian besar pengalaman dan peristiwa yang baru terjadi serta lingkungan. Mengingat riwayat pribadi secara tidak sempurna, kadang lupa nama pasangan atau caregiver ya, atau perawatnya. Kemudian butuh bantuan ketika berpakaian. Juga mengalami gangguan siklus bangun tidur normal, jadi mengalami gangguan kualitas tidur ya, dan durasinya juga mengalami gangguan. Butuh bantuan dengan detail dengan toileting, kemudian juga mengalami perubahan kepribadian yang signifikan.
Dan juga pada kasus ini juga cenderung keluyuran, jadi dia suka berpergian dan tersesat ya, atau hilang arah atau lost direction. Ketika sudah menjadi tahap ketujuh atau penurunan kognitif sangat berat, maka di sini individu sudah kehilangan kemampuan untuk berespon terhadap lingkungan, kemudian juga kehilangan kemampuan bercakap-cakap ya, kemudian juga kehilangan kemampuan untuk mengatakan kata-kata. Pada tahap ini perlu dibantu dengan banyak perawatan sehari-hari. Mungkin juga kehilangan kemampuan untuk menggerakkan otot-otot ya, dan juga otot menjadi kaku. Oke, ini tadi sudah kita bicarakan perbedaan demensia. Tadi kalau kita bicara delirium dan demensia, ini sekarang kita membicarakan demensia dan Alzheimer ya. Jadi demensia ini gangguan pada otak akibat penyakit ya. Kalau Alzheimer ini adalah salah satu jenis demensia, bentuk paling umum dari demensia. Penyebabnya, kalau demensia tadi sudah kita bahas ya. Kalau Alzheimer belum diketahui dengan pasti, sementara adalah plak amiloid. Kemudian onsetnya lebih dari 65 tahun, tapi dapat terjadi lebih awal seperti 30 tahun. Gejalanya kesulitan mengingat informasi yang baru saja dipelajari, disorientasi, perubahan mood, dan perilaku mungkin terjadi seiring dengan perkembangan penyakit. Penata laksanaannya ya, ini adalah obat-obatan yang bisa digunakan seperti Selesa, Depakote, Exelon ya. Ini memiliki fungsi masing-masing seperti Aricept ya, atau donepezil, menghambat kolinesterase, memperlambat gejala Alzheimer ya, mengurangi cemas, depresi, mengatasi agresi berat, dan lain sebagainya. Ini adalah 5 medication ya untuk merawat atau melakukan perawatan pada gejala-gejala Alzheimer seperti donepezil, galantamin, memantine ya, rivastigmine, dan kombinasi ya. Ini adalah contoh obat-obatannya. Oke, kalau demensia ya, demensia adalah sekelompok gejala yang mempengaruhi kemampuan intelektual dan sosial cukup parah untuk mengganggu fungsi sehari-hari. Kehilangan memori umumnya terjadi pada demensia, tetapi kehilangan memori saja tidak berarti memiliki demensia. Penyebab paling sering demensia adalah Alzheimer ya, jadi Alzheimer adalah salah satu bagian dari demensia. Demensia menyebabkan perubahan kepribadian, memori, suasana hati, perilaku, bahasa, dan pemikiran. Epidemiologinya ya, 5-8% pada usia 65-70, 10-20% pada usia 75-80, dan 40-50% pada usia di atas 85 tahun. Oke, kriteria diagnosisnya ya, sama, gangguan memori, kemudian apasia ya, gangguan bahasa, jadi ketidakmampuan memahami kata-kata tertulis atau yang diucapkan. Apraksia, gangguan kemampuan untuk melakukan kegiatan motorik seperti menyisir rambut ya, makan. Kemudian agnosia, kegagalan untuk mengenali atau mengidentifikasi objek meskipun fungsi sensorik utuh. Kemudian disfungsi eksekutif ya, kesulitan dalam perencanaan, pengorganisasian, pengurutan, kemudian juga meringkas, dan penurunan tingkat fungsi sebelumnya yang lebih tinggi. Oke ya, menurut DSM 4 diagnostik kriteria dari demensia. Yang pertama memory impairment ya, ada gangguan memori atau gangguan ingatan. At least one of the following, jadi paling tidak ada satu dari 4 variabel ini atau 4 gejala ini. Yang pertama apasia, tadi sudah kita jelaskan, apraksia, agnosia, dan disturbance in executive functioning. Kemudian disturbance in 1 and 2 interface with daily function, kemudian does not occur exclusively ya during delirium. Oke, diagnosa demensia bisa disertai dengan kondisi lain ya, seperti sebelum usia 65 tahun atau setelah 65 tahun, tergantung kecepatan dari demensia tersebut. Juga bisa disebabkan karena ditandai dengan juga kondisi lain seperti gangguan perilaku ya,
Misalnya pada lansia suka keluyuran atau suka hilang gitu ya. Kemudian juga biasanya disertai juga dengan delirium atau delusi. Kemudian depresi mood ya, dan juga bisa tanpa komplikasi. Oke, ini sudah tadi ya perbedaan delirium dan demensia. Oke, the causes of dementia. Jadi 62% adalah akibat Alzheimer. Ya, paling banyak terjadi demensia karena adanya Alzheimer. 17%-nya karena vaskular demensia, 10-nya campuran, 4 karena Lewy body, 3 karena kasus rare, jadi kasus-kasus yang lebih langka lagi. 2 adanya frontotemporal demensia, jadi adanya gangguan pada frontal ya. Etiologi ya, neurodegeneratif, ada Alzheimer, vaskular infark miokard ya. Kemudian hemodynamic insufficiency, neurological bisa multiple sclerosis. Untuk endokrin bisa karena hypothyroidism, kekurangan vitamin B12, tiamin, niacin. Kemudian metabolik bisa karena hepatitis ya, kemudian bisa juga karena alkoholik ya atau keracunan heavy metal. Oke, Lewy body demensia ya, deposit protein yang disebut Lewy bodies berkembang pada sel saraf di daerah otak, terlibat dalam pemikiran, memori dan gerakan. Tanda dan gejalanya halusinasi visual, gangguan pergerakan, regulasi buruk, fungsi tubuhnya juga, ada masalah kognitif, kesulitan tidur dan lain sebagainya. Faktor usia, faktor risiko usia lebih dari 60 tahun ya, laki-laki, dan juga memiliki anggota yang mengidap Lewy body demensia. Oke, pemeriksaan pada demensia yang pertama ya, bisa menggunakan lab ya, jadi darah lengkap, serum elektrolit, kemudian renal and hepatic function, fungsi ginjal ya, albumin dan protein, vitamin B12 ya. Rasionalnya karena memang beberapa adanya gangguan pada marker-marker lab ini bisa menyebabkan demensia. Kemudian juga imaging ya, menggunakan CT scan, kemudian neurologic examination dan neuropsychological testing ya, contohnya seperti MMSE. Oke, ini tadi sudah kita bahas ya untuk MMSE. Kalau ini cuma interpretasinya kita ganti saja, tadi di demensia, sekarang di Alzheimer ya, sama sebenarnya. Oke, diagnostic approach ya. Jadi yang pertama caranya adalah kita apakah ada gangguan kognitif ya. Jika iya, kita bisa lanjutkan ke tahapan berikutnya. Apakah ada deteriorasi ya dari sebelumnya menjadi level yang lebih tinggi. Kalau iya, berarti bisa kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Kalau tidak, mungkin bisa termasuk dalam mental retardasi. Kemudian apakah ada altered consciousness, ada penurunan kesadaran ya. Kalau tidak, bisa kita lanjut ke demensia. Kalau ya, berarti termasuk ke dalam delirium. Apakah ada gangguan multiple cognitive function? Kalau iya, berarti demensia. Kalau tidak, itu bisa kemungkinan apasia atau amnestik dengan diagnosa lain. Oke, ini adalah obat-obatan ya untuk demensia, ada cholinesterase inhibitor ya dan Parkinson disease medication ya. Ini dua jenis obat-obatannya. Pendekatan non farmakologi ya. Yang pertama, modifikasi lingkungan, mengurangi kebisingan, jadi supaya tidak ada stresor lagi ya pada orang-orang dengan demensia. Kemudian modifikasi respon memberi perawatan atau caregiver yang menghindari mengoreksi dan dengan menguji tebak-tebakan, jadi hindari ya. Menenangkan dan memvalidasi kekhawatiran dapat membantu. Kemudian modifikasi tugas dan buat rutinitas harian yang tertulis. Jadi sudah harus dibuat secara terstruktur sehingga mengurangi kebingungan dari klien tersebut. Terapi alternatif ya, bisa terapi musik, terapi hewan peliharaan, aromaterapi, message terapi, life review terapi, dan reminiscence terapi ya. Jadi ini adalah terapi-terapinya. Jadi contoh seperti
memelihara hewan, maka dia adalah supaya lebih bisa menjaga konsentrasi ya, dan tidak melupakan jadwal. Jadi dia berusaha berlatih supaya jadwal itu tidak terlupa. Kemudian kalau yang reminiscence terapi ini adalah terapi non farmakologis ya, yang melibatkan proses mengingat kembali pengalaman hidup penderita dengan menggunakan alat bantu berupa foto, suara, atau lagu. Jadi kita bukakan kembali ya buku-buku atau foto-foto lama klien ya, album-albumnya, dan kita suruh mengingat kejadian ini kira-kira pada saat apa dibalik apa cerita dibalik kejadian ini dan lain sebagainya. Kemudian gaya hidup dan penata laksanaan di rumah ya. Jadi tingkatkan komunikasi, pertahankan kontak mata, berbicara pelan dan jelas. Ya, jangan terburu-buru, gunakan gestur ya untuk mempermudah pemahaman dari apa yang ingin kita sampaikan. Kemudian anjurkan olahraga. Kemudian juga dorong partisipasi dalam permainan atau aktivitas berpikir ya, seperti menghitung, seperti mengingat kembali gitu ya. Kemudian tetapkan rutinitas aktivitas malam hari. Jadi teknik untuk tidur ya, relaksasi tidur. Jadi hindari kebisingan ya, jauhkan dari televisi ya, dan lain sebagainya. Kemudian exercise during the day ya, jadi latihan selama sehari atau batasi penggunaan kafein di siang hari, dan latihan rutin ya untuk menghindari adanya tidur yang terlalu malam. ASCOP demensia ya, assessment ya, jadi onsetnya dicatat kembali, karakteristik simptomnya seperti apa. Kemudian kita establish ya, atau pastikan kognitif statusnya menggunakan MMSE. Kemudian determinasi kemampuan self care dari klien tersebut ya, assess trip-nya, physical safety, kemudian affect dan emotional responsiveness, kemudian ability ya, dan support dari yang ada, bisa dari keluarga maupun dari perawat. Oke, nursing diagnosisnya adalah impaired thought process, gangguan proses pikir ya, sudah jelas. Tujuannya klien dapat menjalin ya, bina hubungan saling percaya. Outcome-nya klien bisa menunjukkan perubahan ekspresi ya. Kemudian intervensinya bisa dengan menyapa klien ya, baik verbal dan non verbal, kemudian memperkenalkan diri dengan baik gitu ya, menjelaskan tujuan, kemudian keep promise ya, menjaga janji dan lain sebagainya. Tujuan kedua adalah untuk ya mengorientasikan waktu dan tempat ya. Jadi outcome-nya adalah supaya pasien bisa sadar ya, atau paham bahwa ada hari dan tempat yang dikunjungi ya. Nah, itu biar kliennya tahu. Intervensinya sudah bisa Anda baca sendiri ya, seperti misalnya memberikan give a chance for patient to recognize private property. Jadi dikasih tahu mana barang-barang pribadi mereka. Kemudian dikasih kesempatan untuk mengingat nama dan menyebutkan nama-nama anggota keluarga dan lain sebagainya. Ya, goal ketiga adalah pasien dapat melakukan aktivitas daily ya, atau aktivitas sehari-hari secara optimal. Ini sudah bisa kalian baca. Kemudian ini adalah diagnosis lain yang bisa terjadi ya, seperti impaired verbal communication, gangguan komunikasi verbal ya, defisit perawatan diri, interaksi sosial ya, gangguan interaksi sosial, kemudian resiko kekerasan atau perilaku kekerasan. Kemudian chronic confusion atau kebingungan kronik ya, ini juga bisa menjadi satu diagnosis. Ini adalah NIC dan NOC-nya, kalian bisa lihat. Ini adalah nursing intervention dan rasionalnya ya. Jadi determinasi
pastikan kognitif level dari pasien ya dengan menguji menggunakan MMSE. Collect informasi tentang functioning atau gangguan fungsional pada predemensia ya. Kemudian kaji tanda-tanda depresi pada pasien, kemudian identifikasi bracelet atau gelang pasiennya ya, apakah sudah benar nama, usia ya, jenis kelamin. Kemudian hindari ya memperlihatkan klien pada situasi yang tidak familiar dan orang-orang yang tidak dia kenal. Ya, jaga lingkungan tetap tenang ya, kemudian mulai interaksi ya dengan identifikasi klien dengan memanggil nama, kemudian give one simple direction at a time. Jadi berikan satu perintah dan diulangi seperlunya ya. Contoh misalnya sisir rambutnya gitu ya, diulangi terus dan lain sebagainya. Oke ya, sangat banyak sekali. Ini contohnya untuk jika klien ya mengalami peningkatan dari confused dan agitasi ya, bisa monitoring kasus penyebab fisiologis dari pasien tersebut, apakah akut hipoksia, apakah ada medication effect, apakah ada malnutrisi dan lain sebagainya. Kemudian juga hindari konfrontasi dengan klien secara langsung ya, supaya klien tidak tambah confused atau tidak tambah bingung ya dan agitasi. Oke, ini ya, use reminiscence and life review therapeutic. Jadi yang sudah saya katakan tadi ya, klien disuruh mengingat kembali foto-foto mudanya atau foto-foto masa lalu dan disuruh menceritakan atau melakukan life review supaya klien tersebut bisa menjaga ingatan jangka panjangnya. Ya, juga jangan lupa akses multikultural. Jadi kultur-kultur yang dimiliki oleh klien tersebut. Ya, kepercayaan, kemudian arti dari sesuatu dan alasannya kenapa gitu ya. Itu juga perlu kita lakukan validasi. Home care intervention ya, tetap jaga klien seindependen mungkin. Jadi posisikan klien itu kita anggap masih bisa melakukan hal-hal yang kecil gitu ya. Jadi tidak perlu full bantuan. Kemudian provide support to family. Jadi kita harus bisa bekerja sama dengan keluarga untuk meningkatkan kemampuan dari klien tersebut dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Kemudian assess family caregiver for caregiver burden. Jadi juga kita perlu mengkaji ya perawat home care-nya ya, apa kesulitannya dan lain sebagainya. Oke, ini adalah contoh-contoh gambarnya. Oke, klien ya atau family teaching ya, rekomendasikan pada keluarga untuk membangun memori yang sudah ada kemarin ya, zaman dahulu itu di tembok atau di buklet untuk kliennya. Jadi supaya klien itu bisa mengingat ya atau tetap stay on topic ketika kita membahas sesuatu. Ajarkan keluarga untuk merubah ya atau berbicara ya, bagaimana cara berbicara kita ajarkan. Kemudian ajarkan juga untuk selalu mengucapkan terima kasih ketika klien berbicara dan sebagainya. Oke, ini diagnosa berikutnya risk for injury atau risiko injury ya, berhubungan dengan keseimbangan, kelemahan ya dan gangguan kognitif serta perubahan perilaku. Ini untuk impaired communication ya, outcome-nya mampu mendemonstrasikan komunikasi secara verbal dan non-verbal. Intervensinya tentu ya berbicara pelan, menggunakan kata-kata yang pendek, simple word ya, dan pronounce-nya atau ucapannya jelas. Kemudian gunakan address consistently identify yourself. Jadi konsisten memperkenalkan
diri Anda kepada klien tersebut. Ini untuk diagnosis betting ya, atau gangguan atau defisit perawatan diri. Ya, intervensinya adalah kaji dan monitor kemampuan pasien untuk melakukan activity daily life. Kemudian beri semangat ya untuk ke pasien untuk bisa melakukan hal-hal activity daily living yang sendiri ya. Kemudian labeli pakaian-pakaian pasien dengan nama, address dan telepon. Jadi supaya tidak hilang atau tidak tertukar. Gunakan baju-baju yang elastik dan berjenis velcro ya untuk dipakai supaya lebih mudah pemakaiannya. Monitoring makanan dan cairan, intake cairan ya. Berat badan pasien ditimbang mingguan, kemudian sediakan makanan yang dapat dimakan ketika pasien bergerak seperti snack gitu ya. Oke, impaired social interaction, jadi kita perlu mengencourage ya atau memberikan semangat pada pasien untuk dapat berpartisipasi pada aktivitas familiar group, misalnya bernyanyi, mengingat tadi gitu ya, mengingat masa lalunya, melakukan permainan atau game dan melukis. Oke, ini risk for violence ya, risiko kekerasan. Oke ya, latihan. Jadi ada klien dengan delirium akan melakukan surgery ya. Kemudian perawat menjelaskan perbedaan antara delirium dan demensia. Mana dari statement berikut dari klien ya yang termasuk ke dalamnya. Tuh, bisa kalian coba sendiri. Oke, nanti bisa dibaca sendiri untuk contoh-contoh kasusnya. Oke, mungkin itu saja untuk topik kali ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.